Ya langsung aja lah ya daripada nunggu lagi. Tapi kayaknya ini sedikit banget 8 orang doang. Tapi nggak apa. Terima kasih banyak yang udah datang, yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiri seri 25 ini. Dan hari ini kita bakal em, lanjut lagi materinya yaitu pembahasan tentang form validation. Jadi kita bakal belajar membuat form dan input-inputnya di Flutter. Dan sebenarnya ini di dalam proyeknya nanti bakal sedikit panjang. Jadi dari sekarang boleh disiapin untuk buat ini apa? Buat Flutter, project Flutter barunya. Tapi sebelum itu aku bakal jelasin dulu dasar-dasarnya apa? Penjelasannya gitu. Oke. Eh, jadi di sini oh ya, kembali lagi saya Noval ya, Noval Prasetya yang belum kenal saya. Terima kasih. Dan di sini ada Instagram saya mau yang mau apa? Reach out boleh aja. Oke, next. Nah, di sini form and validation. Jadi form itu apa? Form itu grup atau apa? Grup yang mengelola input field ya, seperti text, checkbox, radio button, dan lain-lainnya. Dan validasinya itu prosesnya, proses untuk memvalidasi input yang dimasukkan di dalam setiap fieldnya gitu. Jadi contoh misalkan di dalam field email harus yang masuk itu harus email gitu. Jadi nanti divalidasi terlebih dahulu sebelum dikirim ke sebelum ke langkah selanjutnya. Bisa dikirim ke database atau di uh, API dan lain sebagainya gitu. Bukan hanya email, tapi juga bisa untuk password ya, password, nomor HP, nomor handphone, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya itu widgetsnya ya. Kita di sini kita bakal fokus ke dua widget utama, yaitu pertama itu ada form. Nah, di sini yang aku mau highlight itu ada key-nya. Jadi di dalam form itu aku bakal butuh key dan fungsi key-nya itu kurang lebih untuk mengatur state dari formnya. Jadi misalkan ketika divalidasi bakal ngarah nampak aja. Nah, di sini ketika key-nya itu divalidasi, dia akan mengecek seluruh text form field atau apa fieldnya yang ada di dalam form tersebut. Jadi dia bakal ngevalidasi terlebih dahulu sebelum lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, kemudian ada key-nya itu juga bisa dipakai untuk ngereset ya. Jadi menghapus semua inputannya. Jadi mengembalikan state fieldnya ke semula. Di mengkosongkan lah kurang lebih. Tapi kalau misalkan state awalnya nggak kosong, berarti ke state awalnya itu. Tapi kurang lebih ini mereset atau mengkosongkan lah gitu bahasanya. Kemudian yang terakhir itu save atau menyimpan datanya. Jadi dia bakal menjalankan callback ya atau fungsi on save pada setiap field. Jadi setiap field nanti bakal ada fungsi apa? Bakal ada callback atau fungsi on save yang bakal di apa? Bahasanya itu bakal mengisi setiap variabel. Jadi kurang nanti lebih jelasnya bakal aku jelasin ketika ini apa mulai ngoding. Jadi ini fungsi key-nya. Jadi sebenarnya form ini nggak cuma key doang argumennya, ada child dan yang lain-lain. Cuman aku mau highlight itu yang di bagian key. Jadi ya di sini ya, di sini itu contoh apa bentuk key-nya nanti kita bakal ngambil dari global key form state. Jadi seperti ini. Nanti lebih jelasnya waktu ngoding. Oke, kemudian widget selanjutnya yaitu text font field. Nah, mungkin kalian kalau udah pernah apa nyari-nyari sendiri, ada juga yang namanya text field biasa. Nah, text field biasa itu agak berbeda dengan text font field. Kalau text font field itu dia bakal berhubungan langsung ke widget sebelumnya itu widget field ya. Widget apa widget widget form. Nah, jadi di sini dia punya on change dan on save. Nah, maksudnya on save ini nanti bakal berpengaruh sama key identitas tadi nih di sini ya. Nah ini, ketika di save, dia bakal ngejalanin on save. Di dalam text font field ini dia ada argumen on save-nya. Nanti dia bakal menjalankan apa sesuai dengan perintahnya gitu. Nah, kemudian juga sama dengan validasi ini. Jadi dia ketika ngevalidate, dia bakal ngejalanin fungsi yang validator ini. Jadi nanti apa namanya bakal berpengaruh banget sama formnya gitu, sama widget form. Jadi kita di sini pakai text form field bukan text field biasa.
Oke, itu dua widget yang bakal kita gunain untuk materi hari ini. Sisanya ini mungkin bakal aku jelasin nanti ketika ngoding. Selanjutnya ada custom extension. Nah, sebelum kita lanjut ke custom extension, aku bakal masuk ke test code dulu buat memulai ini ya, memulai apa? Ngodingnya. Eh, yang belum buat apa? Flutter baru, apa? Project baru, boleh buat sekarang. Sini aku buat dari awal, Flutter New Project Application. Namanya bebas. Kalian bisa namain nanti sesuai kebutuhannya. Di sini aku bakal namain login, login, login app. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, kalau kalian tadi milihnya application, dia bakal ada defaultnya kayak gini ya. Nah, ini bisa kalian hapus-hapus saja dulu. Mulai dari ini komen-komennya bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus. Nah, ini my homepage juga bisa dihapus. Ya, jadi cuman sisain di bagian my app-nya aja. Nah, ini kalau kalian mau ganti apa color scheme-nya bisa diubah, cuma ini aku bakal biarin aja. Nah, di sini hapus saja dulu karena kita bakal bikin page baru nantinya gitu. Oke, di sini biarin kosong dulu. Kita lanjut ke folder lib ini ya. Di lib ini kita bakal bikin folder baru yang namanya page yang bakal mengisi yang bakal ditaruh page-page-nya nanti. Isinya itu ada main page. Main underscore page dot data. Oke, untuk jenis widgetnya, jenis page-nya itu bakal pakai stateful, jadi bisa tulis STL, stateful widget. Nah, bisa namain sesuai dengan nama filenya, itu main page. Pak, maaf. Ya, Lagi buka VS Code ya? oh ya, sorry sorry, Pinnya belum belum. diganti ya. Oke, mohon maaf guys. Ya, terima kasih, Kak. Ya aman aman. Udah ganti belum? Belum, Kak. Masih di search custom extension. Udah, oke udah harusnya. Oke, sorry banget. Udah. Aku ulang dari awal ya. Di sini kalau kalian buat Flutter baru, project baru itu bakal ada defaultnya. Nah, kalian hapus saja semuanya kecuali sisain yang my app ini, ya. Kelas my app dan tadi di dalam argumen home-nya ini kalian hapus saja, kalian kosongin, bikin aja merah dulu. Kemudian lanjut ke folder lib ini, kita bikin folder baru yang namanya page. Lanjut bikin page-nya, kita kasih nama main underscore page. Oke, di sini kita bikinnya pakai stateful ya tadi. STF, stateful widget. Kasih namanya main page. Nah, ini kalau kalian misalnya ada ketinggalan atau aku kecepatan, bilang aja ya. Nggak apa-apa. Oke, di sini panggil, di home-nya panggil main page-nya. Main page. Nah, pastiin ini juga ada ya. Harusnya kalau kalian udah punya Flutter extension-nya, kalau kalian ngetik main page gitu, pasti ada ini ya, autocorrect-nya dan otomatis nambahin importnya. Cari yang ada importnya gini ya, package login app. Nah, ini kan dari login app ke page, kemudian ke main page-nya. Jadi dia otomatis nambahin importnya biar kalian nggak nulis-nulis sendiri. Nulis apa? Manual gitu, importnya. Lanjut ke main page-nya. Di sini kita bakal awalinnya dengan scaffold. Ya, scaffold. Scaffolding. Dalam scaffold. Sorry, sorry. Scaffold. Dan scaffoldnya ini bakal kita kasih app bar, title. Ya, kayak gini kurang lebih. Begini udah bisa.
Oke, jadi dia bakal punya app bar, isinya tuh teks main page dan page login aja. Login page. Nah, dalam bodinya ini kita bakal isi dengan, bentar, um, namanya formnya. Bentar. Ya, form. Nah, dalam form ini, eh childnya kita bakal isi sebenarnya. Wow, ini gampang banget. Bisa nggak sih? Form child, scaffold. Baik. Nah, dalam form ini kita bakal isi dengan kayak langsung aja ke padding ya. Jadi kita bakal kasih jaraknya biar enak nantinya. Padding, let's insert. Nah, di sini panggil aja insertnya no all dan 16. 16. Jadi dia bakal punya padding di atas, bawah, kiri, kanan, yaitu 16. 16 apa unitnya nih? Oh ya 16 lah. Kayaknya unitnya harus pixel. Nah, di sini bisa mulai di apa? Di run aja. Biar keluar nama. Saranin runnya pakai seperti biasa pakai web aja, pakai Chrome atau bebas kalian. Jangan pakai emulator biar nggak lama. Oke, Chrome. Oke, run and debug. Lama ya, sebentar. Oke. Ini kalau ini di sini di aku udah muncul, di kalian nggak muncul ya? Caranya harus gue ganti aja. Kak. Screen aja. Nah, ini muncul ya. Jadi di sini tadi kita nambahin apa ininya ya apa app barnya dengan teks login page. Nah, ini bisa kalian jadiin mobile aja biar apa, sesuai sama ukurannya. Nah, di sini udah ada app barnya. Sekarang kita bakal tambahin child di dalam padding ini. Padding bawahnya padding ini tambahin child yang kita isi dengan kolom. Kolom ini punya children dan bakal kita isi dengan text form field ini. Kebanyakan. Nah, fokus dulu. Mulai dari awal. Decoration pakai outline misalnya.
Nah, ini udah muncul ya. Text form fieldnya ini, yang username dengan label text username. Ini udah bisa ditambahin, apa diisi. Tapi di sini aku nggak bakal pakai input decoration yang ini, tapi bakal pakai outline, input border, biar apa namanya? Bentar, ini ada. Bentar. Oh, enggak, bukan itu. Sorry. Input decoration, ininya diganti dengan, eh, bentar ya, guys. Udah lupa. Udah input border. Hmm. Decoration, text form field. Input decoration, parameter. Tak, tak. Ada yang salah. Aku lihat contekan dulu. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ingatku, skill 5, skill 5, skill 5. Convergence. Yes. Pakai border ini. Sorry. Sampai guys, sedikit lupa. Nah, di sini betulnya pakai input decoration, cuman ditambahin bordernya biar dia punya outline-nya gitu. Nah, di sini kalau kita reload, dia bakal ada outline-nya, biar lebih rapi aja gitu. Nah, jadi nanti labelnya ini bakal ke atas ini. Oke, di sini aku nggak bakal pakai username, tapi pakai email aja, biar nanti bakal bisa di ini dicek gitu, divalidasi. Oke, kemudian ini yang pertama itu ada email. Kemudian yang kedua, kita bakal bikin untuk password. Password. Oke. Nah, kalau password itu dia punya ini apa? Harus nggak kelihatan yaitu pakai obscure text through. Jadi kalau nanti misalkan diketik, dia bakal bentuknya jadi dot gitu. Oh, udah. Nggak ada. Oh, nggak ada. Sebentar ya. Ya, ini udah ada. Nah, di sini kalau misalkan diketik, dia bakal menjadi obscure atau ini ya, apa? Bulat-bulat gini. Oke, jadi itu untuk text font field-nya. Nah, kemudian kalau mau kasih jarak, kalian bisa pakai padding atau bisa pakai container untuk ngasih marginnya. Cuman di sini biar simpel aja, kita bakal pakai size box dan ngasih height-nya 16. Jadi cuma ngasih box nggak kelihatan gitu, transparan, dan cuma ngasih height-nya doang. Jadi untuk ngasih jarak doang gitu. Jadi kalau di run lagi, dia bakal ngasih jarak kayak gini. Oke, kemudian habis ini. Kita bakal tambahin buttonnya, limited button di sini. Impressnya kita pasangin aja dulu. Nah, sorry, ya punya chart. Chartnya kita pakai text login. Nah, jadi di sini limited button ini atau buttonnya dia punya dua eh, argumen ya. Pertama itu child atau isinya, dia kita kasih text login doang. Kemudian ada on press atau ketika di press, ketika ditekan dia bakal ngapain gitu ya.
Nanti dia bakal ngejalanin banyak hal, tapi ntar jelasin. Oke, tadi yang aku bilang ya, di form ini dia punya parameter key. Nah, di sini key ini bisa kalian tulis aja di sini. Key sama dengan global key state. Nah, di sini kita bikin baru aja lewat yang ada di sini ya. Form key, final form key global form state. Nah, tadi yang sudah aku jelasin fungsinya bisa buat macam-macam ya. Dan taruh aja atau panggil aja variabelnya di dalam argumen key-nya ini. Nah, kalau kalian mau apa cari tahu sendiri fungsinya apa, nah di harusnya kalau kalian udah download extensionnya, kalian bisa tinggal hover dan ada ini ya, apa, dokumentasi. Cuman ya, kalau kalian nggak paham bisa pakai AI, Google dan semacamnya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, fungsi key itu untuk mengatur atau ya mengatur state dari formnya tersebut ketika divalidasi, ketika di reset atau ketika di save ya. Dan banyak hal lagi. Oke, selanjutnya di sini eh aku bakal bikin apa namanya bakal pisahin karena ini kan mulai panjang ya, mulai nggak enak kelihatannya kalau misalkan ada on save, ada on change, dan lain sebagainya itu bakal panjang banget di dalam main page-nya ini. Jadi biar lebih enak di sini kita bakal pakai metode apa bahasanya? Uh, Destructuring apa bahasanya? Pokoknya memisahkan widget-widgetan gitu. Jadi di sini aku bakal bikin folder widgets dan kita bakal bikin widget baru yang namanya custom underscore field dot. Kita pakai status stateless saya dulu ya. Jadi kalau misalkan betul kita diubah custom field. Nah di sini dia bakal nge-return langsung yaitu nah tekstur ini ya. Nah di sini dia bakal menerima argumen label di sini. Di sini kita bakal kasih label. Kemudian di sini kita kasih require-nya. Jadi setiap widget yang dipanggil dia harus mengisi argumen ini, yaitu argumen label di situ. Nah, kemudian obscure-nya di sini kita bikin baru aja is obscure. Nah, di sini kita bikin tulisnya parameter atau atribut baru. Nah, di sini kita kasih require juga. Jadi biar wajib diisi apakah ini perlu obscure atau enggak. Kenapa ini? Di sini find parameter name obscure text. Sebentar. Jadi parameter obscure. Oh, sorry, ini duluan. Oh, sorry. Di sini ya. Selevel dengan decoration. Yes, obscure sudah. Kemudian selanjutnya itu kalau nggak salah unsafe-nya ya. Unsafe. Nah, unsafe ini dia bakal panggil sebuah function juga yang ngasih callback. Jadi di sini kita bikin um, callback baru atau parameter atribut baru yang bakal nge-callback sebuah value ketika di save ya. Jadi kan isinya itu nanti bakal di callback untuk bakal dikirim lagi ke parentnya biar bisa diolah gitu di dalam main page-nya. Sini berupa string, kalau nggak, entah, kayaknya function gitu. Nah, jadi ini save this merah. Ini nggak punya Raspberry Pi dan di sini kalau misalkan dia kosong apa sih? Oke, nah ini kenapa ada nullable-nya gini? Kan di fieldnya itu bisa kosong ya, ketika nggak diisi itu dia bakal kosong atau nol. Dan kalau misalkan nol dia bakal error ya. Cuman di sini karena kita pakai Dart ada yang namanya nullable yang ini ya. Kalau kayaknya di
SG1 udah dibahas, yaitu ada nullable kayak gini, biar kalau misalkan variabelnya itu nol atau nggak ada kosong, dia bakal nge-return nol. Tuh, kurang lebih. Jadi menghindari error aja. Kalau kalian pakai Java, paling kalian tahu yang namanya null pointer ya. Itu disgusting banget, nggak enak banget. Nah, jadi ini menghindari yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan nol, bakal nge-return nol, bukan error. Misalkan error ya. Oke, nah di sini kita ganti aja pakai yang custom biar enak. Custom, custom field. Nah, ini. Kemudian ada label, labelnya itu pertama adalah username, email, kemudian obscure-nya itu false, dan onsave-nya itu berupa value. Value, dan kita kasih pasangan di sini. Oke, sorry. Nah, di sini di copy aja, taruh di bawahnya. Nah, di sini kasih password dan ini menjadi true. Size box-nya ke bawah. Nah, jadi kelihatan lebih rapi kalau misalkan udah dipisah-pisah gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bakal melakukan, bentar, tunggu itu dulu. Oh ya, harusnya di sini udah mulai masuk ke ngeceknya atau pakai nanti kita bakal bakal pakai regex. Oke, ini lanjut aja ke slideshow-nya atau slides-nya di sini. Nah, ya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu custom extension. Nah, extension itu apa sih? Di sini kurang lebih extension itu fitur yang apa ya bahasanya ya? Fitur yang attach ke sebuah tipe data gitu. Jadi kan biasanya kalau kalian mau punya tipe data, misalkan nama ya, variabel nama tipe datanya string, itu kalian bisa, jangan nama deh. Contoh umur, umur kan variabel umur tipe datanya integer. Kalian mau ubah menjadi string. Nah kalau di Dart atau di biasanya ya bahasa pemrograman lain-lain, dia tuh punya extension misalkan toString. Jadi umur dot to string. Nah, itu mengubah umur menjadi string gitu ya. Mengubah umur, variabel umur ini yang tadinya integer menjadi string. Nah, fungsinya itu biar apa? Apa ya bahasanya? Jadi itu nama extension ya. Tadi itu string itu nama extension dari sebuah tipe data string tadi. Tipe data integer tadi. Kayaknya betul-betul. Bentar. Pokoknya kurang lebih itu jadi lebih enak aja kita bakal makanya nanti. Jadi cuman manggil value is valid email gitu loh. Nah, kita bakal di dalamnya itu kita bakal pakai regex. Yang kalian yang bagi nggak tahu regex itu apa? Kurang lebih itu kayak memfilter string gitu. Nggak cuma string doang, kayaknya itu juga bisa. Dan menyesuaikan dengan ya apa yang dipintakan gitu. Nah, sebenarnya regex itu di sini nggak bakal aku ini ya nggak bakal dalemin regex itu apa. Tapi kurang apa singkatnya regex itu buat ngefilter gitu. Ini contoh rejectnya kayak gini. Ini apa namanya random banget ya kan. Kalian juga pasti kayaknya saya sendiri juga yang nggak bisa baca, bingung. Jadi kalian bisa pakai AI aja buat minta regex-nya gitu ya. Buatkan regex untuk memfilter email yang punya apa karakter dan juga .com dan lain-lain gitu ya. Atau enggak password, kalian mau ngefilter password yang cuman bisa di 8 karakter, punya karakter khusus atau huruf kombinasi angka dan huruf dan lain-lainnya. Jadi itu berguna banget buat memfilter-filter string kayak gini. Nah, ini bakal kita pakai di uh, untuk validasi form ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita bakal buat folder baru yang kita sebut dengan extension. Nah, di dalamnya kita bakal bikin file baru untuk validasi. Validasi. Validation deh. Validation. Oke, di sini kita bakal panggil extensions. Namanya itu, udah rame nih.
string relation on string. Boleh. Bentar ya, cek dulu. Benar boleh. Sorry. String validation on string. Nah, jadi di sini dia bakal nambahin extension ke string ya. Jadi nanti cuman variabel yang tempatnya string doang yang bisa pakai extension ini. Tuh. Kenapa nggak pakai fungsi biasa aja sih Bang? Gitu ya. Sebenarnya bisa aja, cuman di sini aku bakal apa ngasih tahu aja bisa loh dengan cara extension yang lebih rapih kurang lebih. Nah, di sini kita bakal bikin getter ya. Nggak tahu getter setter atau apa. Pokoknya yang getter itu buat ngeget data kurang lebih gitu. Cuman ya lebih kompleks lagi. Cuman kayaknya kalau penjelasan aku bakal lebih ribet. Cuman di sini langsung aja di sini tipe data yang dikembalikan yaitu boolean, yaitu true and false. Get is valid email. Oke, indeksnya kurang lengkap. Bentar, aku sampaikan aja di sini. Regex-nya itu ini. Regex untuk memvalidasi emailnya itu ini. Kita bakal pakai regex ini. Nah, di sini dia punya variabel variabel regexnya. Kemudian di sini dicek email regex ini punya nggak sih apa sama nggak sih atau misalnya apa ya? Has match sama disk-nya yaitu inputannya atau dari variabelnya. Jadi, kurang lebih gitu. Tapi get juga sama, cuman kita di sini bakal ganti ini aja, regex-nya aja. Ups, pas sini ambil dari sini. Biar nggak ada. Nah, bakal minimal 8 karakter, punya, ingat aku ya, 8 karakter, dan juga harus kombinasi antara huruf dan angka. Gitu. Kalau nggak kayak gitu, dia nggak bakal valid. Nah, jadi dia bakal ngeluarin boolean gini ya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam manggil onsave yang tadi, oh ya sorry, lupa satu lagi, validatornya lupa. Validator ini dia bakal kembaliin sama juga validation. Eh, validator. Validator. Di sini bikin apa namanya atribut baru. Structure-nya kan bisa mencet di sini. Kemudian kayaknya kalau di Windows itu pakai kontrol titik deh. Eh, ya coba ya kontrol titik. Kemudian harusnya keluar yang ada ininya atau di sini ya, yang ini lampu ini ya. Nah, dia bakal ada quick fix-nya gini. Dia bakal, tapi karena kita di sini kita wajibin, jadi kita kasih require aja. Nah, kalau nggak ada require-nya harus pakai nullable. Jadi biar kalau misalkan null, ya nggak null gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk custom field-nya. Oke, siap. Nah, di sini, nah ini bakal merah karena tadi di dalam custom field itu dikasih required atau harus ya wajib. Wajib punya satu argumen lagi itu validatornya. Wow, oke gini. Return no. Oops. Ih, oke. Unsafe. Nah, hmm, ini kita ganti jadi value aja, biar jelas ya. Jadi value eh, dari itunya apa? Dari isinya, dari isi dari fieldnya. Value. Oke, validator. Kenapa ini? Return type of string that ends with.
returning a value. Oh, oh, iya. Oke, 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 paham, paham. Return null, return null. Nah, jadi secara default validator itu harus return null biar dia enggak merah ya. Jadi di sini contohnya gini. Kita bakal ngecek dulu kalau misalkan apakah value ini ada isinya atau enggak. Kalau misalkan value is empty, dia bakal nge-return please enter your email seperti ini. Nah, ini coba kita run. Ini cuman kita ngasihnya cuma yang di email, jadi harusnya yang di password nggak bakal error. Eh, kok buttonnya nggak ada? Bentar. BTW ini udah di record belum sama Bang Gino? Mas Balgino, apakah ada? Sip, sip. Aman-aman. Oke, ini udah ada ya buttonnya. Kalau dipencet, belum belum, harusnya nggak jalan ya. Di sini di on press-nya kita bakal kasih kondisi. Nah, di sini. Kalau misalkan validate atau true, dia bakal ngejalanin proses datanya. Kalau misalkan enggak, dia bakal nge-return, bakal ngejalanin validator ini, yaitu ngejalanin ini apa emailnya. Kalau misalkan kosong, dia bakal ngasih error, please enter your email, gitu. Oke, bentar tadi di reload dulu. Sini harusnya error. Anjay, enggak. Bentar ya. Content, content state reading, content state properties, and reading content state. Hmm, External dan gesture reading. Kontak, kontak atau press. Bentar, menyatakan dulu. On press itu di sini validate di current state validate sama, atau mungkin dan select penempatannya aman, ada key final form key aman, validate validate. hmm Coba tes print front dan reload. Coba di restart sebentar ya, sedikit error. Oke, restart. Nah, oke, harus di restart berarti. Kenapa? Nggak tahu. Nah, di sini dia udah berhasil lah validasinya. Jadi kalau misalkan dia nggak ada isinya, dia bakal ngasilin error gini. Atau merah ya, dan juga nampilin errornya di sini. Kalau misalkan ada isinya, kita login, dia nggak error. Itu fungsi dari validasinya. Nah, tadi yang email udah, sekarang yang password ya. Password dulu. Nah, jadi kalau misalkan dia nge-returnnya nol, dia nggak bakal ngasihin apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada returnnya, nah itu pentingnya kenapa di sini kita tambahin nol di sini. Nah, dia bakal ngebalikin lagi eh ke dalam sininya ya, ke dalam apa custom fieldnya, ke dalam childnya. Jadi alertnya gini, dari childnya ini custom field, dia bakal minta fungsi minta fungsi dari apa dari parentnya. Nah, ini kita ngasih nih ngasih fungsi dong. Nah, cuman dia dari childnya ini dia bakal ngirim juga sebuah string atau sebuah callback. Jadi dia ngirim apa minta fungsi, dia ngirim value, kemudian dia minta eh,
minta string lagi ya di sini. Nah, stringnya ini yang dipakai untuk menjadi errornya ini. Nah, itu kenapa di sini ada string di sini. Dan ini kenapa ada nullable-nya. Nah, di sini bakal bakal harusnya bakal ada warning di sini. Nah, di sini warning ya, karena dia bakal minta string di sini tuh. Jadi kita harus nge-return nol kalau misalkan nggak ada error. Harusnya kalau misalkan di sini nggak ada nullable-nya. Nah, wow. Nah, dia harus ngasih sesuatu. Cuman di sini kita kasih aja. Biar jelas, sorry. Biar jelas kalau misalkan dia tuh ngasih nol, nggak bakal nge-input apa-apa. Nggak bakal ngasih error apa-apa gitu. Pretty much seperti itu. Oke, lanjut. Kita udah ngevalidasi kosong atau enggaknya. Sekarang kita bakal ngevalidasi apakah dia emailnya benar dan passwordnya benar gitu. Sini kita bakal kasih if value value dot tadi namanya is valid email. Kita bakal ngambil dari yang kita buat tadi extensionnya ya. Is valid email. Is valid email. Kenapa merah? Getter valid is the type of string. Ini bakal valid. Ah, nggak ada ininya. Nggak ada apa? Nah, belum ada importnya, sorry. Nah, is true, dia bakal nge... sorry, kalau misalkan nggak true ya, di sini kita kasih tanda seru aja untuk apa bahasanya? Oh, ini. Pokoknya yang tadinya true jadi false, kebalikannya lah orang bahasanya. Jadi kalau misalkan is valid, dia nggak bakal jalanin ini gitu. Kalau misalkan nggak valid, dia bakal nge-return errornya. Please enter a valid email gitu. Kemudian sama juga di sini, cuman bedanya di errornya dan juga is password valid. Please enter a valid password. Nah, ini tadi ada penjelasannya. Mana-mana. Nah, kayak gitu. Kurang lebih. Oke, sekarang coba di reload dulu. Harusnya error dulunya. Nah, di sini dia bakal udah nggak error. Errornya bukan ini lagi ya. Please enter your email. Tapi errornya please enter a valid email. Jadi karena emailnya nggak valid. Coba tambahin at gmail.com. Gmail. Sorry. Harusnya error. Nah, jadi ini email udah valid. Nah, passwordnya ini um, nggak kelihatan ya kalau obscure. Coba di teman obscure-nya. Sorry. Jadi false. Biar kelihatan. False. Sini kita reload. Oke. Jadi dia harus eh, ada karakter dan juga ada angka. Dan minimal 8 karakter. Nah, udah lebih ya. Harusnya valid passwordnya. Nah, di sini. Kalau misalkan dia kurang dari 8 karakter, dia bakal error. Nah, at least 8 karakter dan one letter and one number. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi dia harus sesuai dengan regex-nya tadi yang kita buat di sini. Regex ini kan buatnya dari AI aja biar nggak terlalu ribet karena kalau belajar dari regex dia itu lumayan banyak dan aku nggak saranin. Tapi kalau kalian mau belajar nggak apa-apa biar nambahin ilmu juga hitung-hitung. Oke, tadi lanjut di sini ya. Ada yang komen. Oke, siap Bang Balbino. Oke, sekarang kita bakal ngolah datanya ya. Jadi ini kita udah ngisi input, cuman datanya kemana gitu kan kita nggak dapat gitu. Oke, di sini kita bakal taruh dia ke dalam sebuah variabel di dalam variabel di sini aja. String, email, dan string password di sini. Jadi dia bakal ngisi si variabel ini. Oke, bentar ya.
Oke, lanjutkan. Tadi kita sampai mana? Sampai di, tadi ya, ketika sudah divalidasi dan sudah benar inputannya, kita bakal ngisi dia untuk ininya di, sorry, di on save-nya, mana? On save, on save, on save. Nah, kita pakai set state, kemudian email value, value-nya. Kalau misalkan value nggak ada, dia bakal ngasih string, ngasih string kosong ini. Sama juga untuk yang di on-save di passwordnya. Set, set state, password, value, dan kalau nggak value-nya kosong, dia bakal ngasih sebuah string kosong seperti ini. Nah, ini kapan sih jalanin? Jalanin ketika dia di sini ya. Di sini jalanin fungsi onSet di sini. Yang tadi udah di mention juga di dalam ini ya, di sini ya. Nah, ketika ini dipanggil ya, fungsi save ini dipanggil, dia bakal menjalanin semua onSave yang ada di fieldnya. Jadi ini bakal dijalanin, ini dan juga ini bakal dijalanin. Nah, jadi dia bakal ngeset untuk emailnya dan juga untuk passwordnya. Seperti itu. Jadi pastiin ini ada ketika sudah divalidasi. Seperti itu. Di sini aku bakal ngeprint langsung aja si password dan email. Ya, password di sini. Jadi biar bisa diambil untuk di print. Oke, baik. Sebentar. Harus di restart. Restart application complete. Oke, email. Tadi contoh apa? Example. Gmail.com. Karakternya 4, tanggal 4. Login. Nah, di sini muncul. Belum muncul. Kenapa belum muncul? Bentar ya. Kenapa dia nggak muncul? Bentar. Ini kasih Gmail. Final string. Set state. Set state. Kan biasa kerja apa? Ke final, sorry. Untuk ke final. Ini pakai. Hmm. Oh, oh, sorry, sorry. Karena dia di bawah ya. Jadi di print dulu baru di save. Harusnya di save dulu baru di print. Mohon maaf. Ulang. Di sini example.com. Soalnya udah butuh. Dan masuk passwordnya dan emailnya. Jadi kayak gitu kurang lebih untuk mendapatkan inputannya. Jadi pakai variabel tampung, variabel rampung di sini, email dan password. Kemudian ketika di save dia bakal nge-set variabelnya menjadi value yang diinputkan seperti itu. Di sini ini untuk email dan di sini untuk password. Oke, ya, mungkin udah cukup ya untuk materi hari ini. Kayaknya udah cukup banyak. Dan sini aku bakal buka untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung open mic atau lewat chat. Jadi kalau misalkan ini waktunya sampai jam ini bisa lama deh. Kalau misalkan cukup, aku bakal nambahin satu materi lagi untuk custom widget ya, buat latihan aja. Oke, boleh yang ingin bertanya langsung aja open mic atau lewat chatnya, kolom chat. Hmm. Waktu masih lama ternyata guys. Oke, karena masih lama, sini aku bakal nambahin ya. Bakal nambahin satu lagi, yaitu custom widget. Ini custom field, custom widget. Ya, custom widget lah bahasanya. Cuman ini untuk fungsinya, untuk mengubah dari ini, dari obscure ke nggak obscure. Ya. Jadi yang kalau kalian tahu, biasanya di sini ada
icon mata gitu, yang kalau dipencet bakal ngubah dia jadi is obscure-nya jadi false gitu ya, jadi kelihatan. Di sini dalam widget ini kita bikin file baru aja yang namanya uh, obscure obscure underscore toggle dot dot. Dia pakai stateful karena dia punya dua state ketika dia punya ini ya, ketika ketika apa obscure-nya nyala atau obscure-nya mati. Jadi dia punya dua state dan di sini kita pakai stateful ya karena ada state-nya. Oke, kita ganti obscure toggle dan di sini langsung aja dia mereturn sebuah icon button. Oke. Nah, di sini dia punya dua parameter, dua apa argumen ya yang bakal kita isi. Yang pertama itu ada iconnya. Di sini iconnya itu visibility apa yang bawaan dari Flutter-nya aja atau dari material. eh Setahu aku dia punya di icon ini dia ada dua macam. Ada yang dari apa Android yaitu material 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 art sama dari apa iOS itu Cupertino kalau nggak salah. Bentar. Nah ya Cupertino Icons. Jadi harusnya dia juga mempunyai icon-icon dari library-nya Apple atau library-nya iOS. Jadi ya kalian di sini bisa ngambil aja langsung. Harusnya ada untuk yang iOS-nya. Jadi karena ribet, sini kita pakai yang material Dart aja. Material-material dari material icon. Oke, ini untuk yang ketika eh apa namanya state-nya itu on atau nyala. Kemudian kalau misalkan off dia bakal menjadi eh yang ini ya, tadi ya visibility off. Ini. Baik. Selanjutnya, sebentar, contrast. Hmm, oke. Oke, nemu. Jadi di sini kita bakal nambahin sebuah atribut baru final yaitu is obscure-nya atau ya is obscure. Itu tipe datanya boolean. Yaitu required ya, wajib punya. Nah, oke, di sini eh di ruang aja deh. Dapsloop constnya karena dia bukan konstanta lagi, dia menjadi bisa diubah karena konstanta itu nggak bisa diubah. Nah, di sini kita ganti aja dalamnya. Aduh, kelihatan banget nih. Kita panggil dulu dari si ininya ya, dari apa? Variabel di atas menggunakan widget ya, widget dot variabelnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau manggil sebuah variabel yang ada di kelas atasnya dari apa stateful, nah kan stateful dia punya dua kelas ya. Yang pertama itu yang kelas untuk apa namanya yang dipanggilnya, kemudian di bawahnya ini untuk isinya gitu. Dan jadi karena kita mau karena kita atributnya di dalam kelas utama, dia nggak punya atribut di sini. Jadi kita harus manggil pakai widget di sini, widget dot variabelnya. Kemudian di sini kita bakal pakai yang namanya ternary ternary operator. Nah, ini kita kasih tanda tanya dan di sini ada dua ini ya, dua bahasanya apa? Dua possibilities. Kalau misalkan dia true dan kalau misalkan dia false. Di sini kalau misalkan dia true, iconnya bakal menjadi visibility. Kalau enggak, kalau dia false, dia bakal menjadi visibility off. Gitu. Jadi di sini dicek dulu, dia itu tipe datanya true atau false. Kalau true menjadi visibility, kalau off kalau misalkan kalau false dia bakal jadi off di sini. Oke, eh kurang lebih seperti itu. Hmm.
Bentar. Harusnya ya seperti itu Pak. Dan di sini kita bakal pakai cara yang sama kayak yang di sini, yaitu kita bakal manggil bikin atribut yang minta fungsi dan ngasih variabel gitu callback bahasanya. OnSave ganti dengan onPress. OnPress. Nah, di sini tinggal komen kontrol titik atau yang pakai Mac komen titik tambahin initialize formal parameter. Nah, sini required harus required biar dia wajib ditambahin. Di sini kita panggil aja on save-nya on press-nya. On press. Pakai widget kan. Widget dot on press. Oke, kenapa di error? Argument of dynamic string. Can be assigned to parameter void callback. Sebentar. Oh, iya, ya, sorry. Dia nggak pakai ini harusnya. Enggak. Langsung ambil void callback. Void callback. Void callback. Ya, sorry. Harus ada kurungnya gini. Oh, iya, berarti dia nggak minta variable. Berarti dia nggak nge-callback. Dia callback-nya void ya. Jadi sudah di apa? Mention juga. Oke, karena dia void, dia nggak bakal ngembalin apa ngirim apa-apa. Biar aja kosongkan aja di sini. Tapi dia tetap callback fungsinya. Oke, sedikit pusing ya. Tapi nggak apa. Oke, ini kurang lebih udah jadi untuk custom widgetnya. Kemudian kita panggil lagi di sini di atasnya atau di bawahnya custom field ini. Cuman sebelum itu kita bakal bikin dia menjadi bertumpuk ya, karena kita mau naruh dia di atas field ini atau ditumpuk gitu. Nah, untuk menumpuknya ini kita bakal pakai widget yang namanya stack. Nah, di sini kita panggil buat aja baru stack dan bawah di dalamnya kita bakal panggil children. Nah, nanti dia apa fungsinya itu bakal menumpuk semua widget yang ada di dalam children-nya ini. Nah, jadi kita bakal pertama masukin dulu yang password ini, custom field dari sini sampai sini ya. Harusnya kalau kalian install extension-nya udah ada tandanya itu ya. Jadi ini penutupnya ada di mana, ini penutupnya ada di mana, ini private button di sini. Jadi biar lebih jelas aja gitu. Di sini panggil aja custom field-nya, kita cut Ctrl X. Kemudian kita masukin ke dalam children ini, paste. Oke, di sini dia sudah ada yang pertama, kemudian bawahnya atau atasnya, karena kita mau stacking. Dan di sini kita bakal pakai position, position. Kemudian di dalamnya ini dia bakal punya topnya, topnya itu 0. Kemudian harusnya right-nya itu enggak, top right. Saya itu kosnya 10. Sebentar. Nah, ya di sini. Impress, set state, toggle. Nah, ini belum ada ininya. Nah, kayak gini. Nah, di sini di dalam childnya dia bakal manggil custom variable, ya, custom widget yang udah kita buat. Dan sini obscure-nya kita set di sini dan set di sini. Oke, ini harusnya sudah bisa di-run. Oke, kayaknya udah muncul ya. Cuman agak off sedikit karena mungkin coba topnya kita ganti jadi 10 juga. Kebanyakan yang 10. Coba 5. Oke, di sini dia sudah muncul. Kemudian, oke, di sini kita bakal bikin variabel baru, yaitu untuk toggle-nya ya, atau is password-nya. Is password obscure to true pada awalnya atau defaultnya true. Kemudian ketika dia dipencet, dia bakal ngeset state-nya menjadi false. Seperti ini.
Oke. Maksudnya ketika kalau misalnya dia pencet, dia bakal mengganti dia menjadi state state keduanya gitu. Wow, apa nih? Private. Mhm. Was, bicara sejak saya nggak paham. Cari start aja coba. Bisa. Nah, nggak jelas banget. Sering banget kayak gitu. Oke, kalau dipencet dia bakal berubah dan eh, belum berubah di situnya. Berarti kita harus mengubah juga di dalam sininya. Oh ya lupa. Is password obscure. Jadi dia bakal mengubah yang di dalam fieldnya dan juga di dalam toggle-nya ya, tadi custom variable-nya. Oke, harusnya terbalik ya, sorry sorry. Harusnya di sini ini off dan yang di kanan itu on. Nah, kayak gini. Oke, sudah bisa ya. Hmm, enggak center. Coba, mungkin jangan 5, coba 4. Ya cukup lah. Oke, di sini udah bisa ya untuk custom widgetnya yaitu obscure toggle untuk toggle dari eh ininya ya, apa passwordnya, obscure-nya kayak gitu. Oke, udah cukup sih kayaknya eh sampai situ aja karena ya tadi masih lama waktunya sih masih ada sekitar setengah jam lagi. Mungkin kalau aku pakai untuk Q&A aja. Kalian yang mau bertanya boleh banget lewat open mic atau ini ya apa langsung aja ke lewat chat. Aku juga mau mention lagi untuk em, ini ya apa soal super member. Jadi kalau kalian aktif ketika study group, kalian jadi super member dan benefitnya tuh cukup banyak. Jadi kalian bisa nanti bakal bisa dapat akses ke merchandise dari Google Developer Group. Itu keren banget sih kalau bikin jaketnya anjay. Jadi gitu aja kalian uh, yang penting aktif aja ketika study group. Nanti kita bakal apa catat namanya dan ini ya apa kalian bisa menjadi apa super member. Jadi kalian yang sering diem-diem nih boleh aja aktif. Kalau nggak mau lewat open mic nggak apa-apa lewat chat aja nanya. Mungkin kayak yang tadi negor gitu, bang belum apa belum nyala ininya saya share screennya itu nggak apa-apa. Itu bisa menjadi apa kelas buat kalian yang ini apa, menjadi poin-poin plus kalian menjadi super member ya. Jadi kalian harus lebih aktif lagi nih. Kayaknya bentar kita bandingin sama study group lain. Kita ini cuma 8 orang, ada 10 di dalam record room. Aku sama Babino mentor berarti tinggal 8 orang. Cuma 8 orang di sini loh. Nah, kalian tuh sampai ada berapa tuh? Bentar. 39. Buset lah ya. Backend ada 25. Machine learning 49. Machine learning gila banyak banget. His. Ya sudah nggak apa-apa lah ya. Hmm. Bagi kalian yang masih mau bertanya boleh lewat chat atau lewat ini langsung langsung open mic. Bentar ya.
Kak, maaf masih di mute ya? Oke, oke. Sorry banget masih di mute. Tadi ya, tadi aku masih ngecek doang untuk ini ya, apa text field ini dia punya on change dan nggak punya on save. Kalau text form field dia punya on change dan punya on save ya. Jadi di situ perbedaannya. On save itu di sini dia berhubungan dengan form tadi. Ketika dia di save dia bakal nge-trigger atau ngejalanin function yang on save tadi. Nah, ini on save ini ya. Nah, jadi singkatnya kalau misalkan field apa form field itu dia berhubungan banget sama fieldnya. Kalau misalkan text field enggak. Kalau misalkan text form field dia controllernya atau state manajemennya itu ada di formnya. Kalau misalkan text field doang, dia harus bikin controller masing-masing atau state manajemen masing-masing. Jadi kalau kalian punya 5 field tersebut harus punya key masing-masing atau controller masing-masing. Kalau misalkan kalian pakai form, kalian cuma butuh satu doang gitu. Ya, kurang lebih gitu lah ya. Cuman mungkin lebih lengkapnya kan bisa lebih cari lagi di Google atau di eh, dokumentasi faktanya juga kurang lengkap ya. Oke, sini ada dari Denisa mau tanya fungsi PubSpec log, PubSpec YAML, dan file-file lain yang di bawah itu apa dan apakah stakeholder-stakeholder butuh itu. Oke, jadi gini. Di sini kan kalian ada banyak banget ya. Di sini ada yang iOS, Linux, macOS, web, dan Windows itulah ya. Sebenarnya di sini kalau kalian cuman ngedevelop pakai Android aja, kalian nggak butuh folder iOS, folder Linux, folder macOS, yang lain-lain gitu. Cuman karena di sini kita bakal di sini apa? Aku runnya pakai web, aku bakal butuh folder web ini. Kalau nggak salah kalau kalian bikinnya lewat Android Studio, nanti dia kan bakal ngasih pilihan ya. Kalian mau develop lewat pakai apa? Pakai Android kah? Pakai web kah? Atau pakai macOS? Pakai Windows, Linux? Nah, itu bakal kasih pilihan. Jadi nanti ngerunningnya itu beda-beda. Nanti lebih lebih berpengaruh ketika untuk deploy-nya sih. Jadi untuk nge-translate dari Dart ke bahasa masing-masing kan kalau Android dia pakai Kotlin ya, pakai Kotlin atau pakai Java. Jadi nanti dari Dart itu ditranslate ke Java kemudian dikompile tuh, kurang lebih. Dan kalau misalkan ke iOS dia itu dari Dart ke Swift kemudian dikompile dari jadi aplikasi itu sama dengan macOS, sama dengan Windows dan seterusnya. Jadi dia itu bakal berpengaruh untuk deployment-nya. Dan kemudian di sini ada git ignore ini kan di sini harusnya kalau kalian belajar GitHub atau Git management, Git Git punya Git, Git ignore ini dia bakal ignore ketika kita nggak apa ya, nge-git repository gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-publish GitHub nih, publish GitHub, semua apa ya, di sini kan dia punya, nanti kalau misalkan kalau udah build, dia bakal punya apa folder build. Dan kalau misalkan kalian nggak submit ke GitHub, folder build ini nggak bakal kepanggil. Jadi pokoknya fungsi git ignore itu untuk mengignore file-file atau folder-folder yang nggak pengen kalian push ke GitHub atau kalian masukkan ke repository gitu lah pokoknya. Metadata, data apa ya? Kayaknya cuman, bentar, aku masih kurang paham deh metadata itu apa. Ini aku juga masih kurang paham, ini juga masih kurang paham. Nah, kemudian ada passphrase dan passphrase YAML. Apa passphrase ini kayaknya yang apa yang kalian bakal di run ketika nge-build ya. Jadi di sini yang awalnya atau yang kalian gunain itu bakal lebih sering di Passphrase YAML. Fungsinya buat apa? Buat nambahin dependencies, nambahin library. Kalau kalian mau nambahin gambar, nambahin apa font itu di dalam Passphrase YAML ini. Ya gitu. Jadi misalkan kalian di sini mau nambahin dependencies baru, di sini ada dua ini ya, dua kolom ya, yang dependencies dan juga yang dev dependencies. Bedanya apa? Dev ini untuk development. Jadi apa harusnya nggak bakal ke convert pas nanti di build gitu. Jadi di build yang cuma yang ada di dependencies utama doang.
Karena kalian di sini pas development kalian mau nambahin library sendiri gitu, mau mempermudah kalian untuk develop. Nah, itu kalian bisa nambahin di dev dependencies gitu. Kemudian, nah di sini ada ya apa dokumentasinya juga. Kalau mau nambahin assets, nambahin gambar, nambahin font itu kayak gini. Jadi di sini agak ribet ya, nggak kayak em, kalau misalkan kalian pakai Laravel gitu ya, nambahin gambar tinggal masukin doang kan dalam folder public dan macam-macam. Kalau misalkan di dalam Flutter ini kalian harus daftarin dia ke dalam Fastpack YAML ini. Jadi kalau kalian mau nambahin gambar, mau nambahin font, dan kita harus daftarin dulu gitu. Jadi emang ribet banget dan kadang-kadang itu juga sering error, itu juga males sih. Bah, jadi udah ditambahin di Fastpack YAML, tetap error. Jadi gitu. Harusnya terjawab ya, Denisa ya. Thank you pertanyaannya. Dan juga tadi ya, Rangga Yusfendi juga thank you juga pertanyaannya tentang Texel dan Spotify. Mungkin ada pertanyaan lain. Hmm. Sama-sama ini yang mau bertanya lagi boleh banget open mic atau lewat kolom chat. Satu lagi deh, ada yang lupa juga di page-nya ini ya. Coba di sini kita bakal run pakai Android. Cuma agak lama atau yang apa. Nah, udah kelar juga. Ih, oke. Oke. Ganti menjadi Android Pixel Emulator. Bisa nggak ya? Udah lama nggak dibuka soalnya emulator. Bang Balbino tinggal berapa menit lagi? Sampai 16.15 ya, kalau nggak salah. Oke, nggak bisa ternyata guys. Ini ada coba solve dulu. Nggak bisa berarti langsung aja deh.
Nah, di sini mau nambahin juga apa mau nambahin satu ini lagi ya. Satu apa widget lagi. Namanya itu adalah save area. Jadi di sini eh ada widget yang namanya save area. Ini berbeda banget kalau kalian ngedevelop pakai mobile lewat mobile ya. Save area ini gunanya buat apa? Save area ini gunanya untuk seperti namanya area yang save untuk ditampilin gitu. Jadi kan kalau di HP kalian kan biasanya ada notes gitu ya buat kamera atau apa kamera roll gitu. Nah itu kalau misalkan nggak ada save area ini dia bakal ngalangin gitu. Tapi kalau kalian pakai save area nanti layarnya itu bakal turun sedikit untuk nyesuaiin sama notesnya kalian gitu. Atau bahasanya apa ya? Jadi kalian nggak perlu menambahin margin sendiri gitu. Lebih enak kalau misalkan ada device-nya, cuman di sini emulatornya nggak kehadiran. Ini harus di restart. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin startnya seperti itu ya. Jadi save area itu gunanya untuk mengantisipasi tertutup oleh notch kamera atau notch sensor itu yang bisa ada di HP kalian gitu. Jadi contohnya tadi di ini ya di Pixel 9 itu dia kan ada apa kamera hall gitu untuk kameranya. Nah itu bakal terantisipasi pakai Saveria ini. Jadi ditaruhnya di dalam di paling atas body ini. Jadi setelah body Saveria baru sisanya eh, tampilan yang ingin tampilkan gitu. Yang akan kalian buat. Ya gitu aja sih untuk apa Saveria ini. Oke, cukup sih. Sekarang itu aja. Mungkin, oh ya, satu lagi tugas ya. Yang terakhir, latihan. Gak bakal perlu ribet dari sini latihannya. Kalian cuma bikin login page-nya diperbagus aja, dikasih warna, di arrange lagi, dikasih teks. Nah, ini untuk contoh. Minimalnya seperti ini. Kan kalau kalian apa bisa bikin lebih bagus, mungkin kalian bisa cari dari Dribble atau dari YouTube, tutorial YouTube. Itu lebih bagus. Cuman yang minimal seperti ini untuk tampilannya, cuman diperbagus untuk latihan kalian. Mungkin penggunaan warna dan juga ini ya apa layouting dari ininya, apa dari widget-widgetnya gitu. Ini minimal seperti ini. Kalau kalian mau lebih bagus, dia perbolehkan. Oke, jadi latihannya seperti itu, jangan lupa dikumpulin. Harusnya deadline-nya seminggu sih, jadi aman. Nanti pengumpulannya harusnya setelah study group nanti bakal diumumin pengumpulan di mana. Oke, mungkin karena udah selesai dari study group 5 ini, kalian boleh lanjut, boleh pindah balik lagi ke main groupnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Saya balik ke main room ya. Jangan live dulu karena di main room nanti bakal ada absensi.